Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Tati hanya di Breaking News. Baik, pada pagi hari ini untuk mengawali berita, saya mempunyai berita waspada terhadap air tempe. Berikut liputannya. Tempe telah diakui mempunyai peran yang besar dalam usaha meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Selain rasanya yang enak, harga tempe juga relatif murah. Hampir di setiap kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, akan mudah dijumpai pabrik pembuatan tempe. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan teknologi fermentasi secara tradisional, dan tempe merupakan salah satu produk yang paling menonjol. Namun, apakah kalian tahu permasalahan yang dihadapi setelah proses pembuatan tempe? Dilansir dari News Tugu Jogja, kebanyakan produsen tempe di daerah Gunung Kidul membuang limbah produksinya ke Sungai Pancuran di wilayah Kepanewonan, Wonosari, Gunung Kidul. Faktanya, yang melakukan tindak kegiatan tersebut tidak hanya satu pabrik saja, melainkan puluhan pabrik yang juga berada di wilayah tersebut. Hal ini tentu saja tidak baik bagi ekosistem lingkungan di sungai tersebut. Terbukti saat ini ekosistem di Sungai Wonosari tersebut mengalami rusak parah. Hal ini dimulai dari air sungai yang mulai tidak kondusif, serta kondisi yang memprihatinkan seperti air sungai yang berwarna keruh hingga timbul bau yang menyengat. Pada proses fermentasi, tempe membutuhkan jamur rhizopus. Biji-biji kedelai akan membentuk padatan yang kompak berwarna putih disebabkan karena adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Persamaan reaksi kimia pada proses fermentasi pembuatan tempe yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP atau energi yang dilepaskan sama dengan 118 kJ per mol. Dijabarkan sebagai gula atau glukosa, fruktosa, sukrosa menjadi alkohol atau etanol plus CO2 plus energi atau ATP. Kegiatan industri tempe menghasilkan produk akhir berupa limbah. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah semi padatan dan limbah cair. Limbah yang dimaksud di sini adalah limbah cair. Limbah cair tempe diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan, ataupun pemasakan. Limbah cair ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga akan langsung dialirkan ke saluran pembuangan. Komposisi kedelai dan tempe sebagian besar terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Maka dalam limbahnya pun dapat diduga akan terkandung unsur-unsur tersebut. Pada perairan yang tercemar oleh bahan organik akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi gas CO2, H2O, dan gas NH3. Untuk proses penguraiannya membutuhkan oksigen yang sangat besar agar limbah cair tersebut dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Dalam hal ini, limbah organik akan dioksidasi oleh kalium bikarbonat K2Cr2O7 menjadi gas CO2 dan H2O serta ion krom. Limbah cair tempe yang langsung dibuang ke perairan akan menimbulkan bau busuk dari gas H2S, amonia, ataupun fosfin sebagai akibat dari terjadinya fermentasi limbah organik tersebut. Ketidakseimbangan lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologis dari perairan akan dapat mempengaruhi kualitas air dan kehidupan organisme yang ada di perairan itu, seperti air sungai berwarna keruh, hingga padatan tersuspensi maupun padatan terlarut berpengaruh terhadap ikan, zooplankton, maupun makhluk hidup lainnya. Seperti penyumbatan insang hingga perilaku ikan, yaitu penolakan terhadap air keruh, adanya hambatan makan, serta peningkatan pencarian tempat berlindung. Limbah cair juga memiliki sifat yang biodegradable, yaitu merupakan limbah atau bahan buangan yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme.
Bahan buangan biodegradable yang tinggi pada perairan dapat menimbulkan eutrofikasi sehingga menyebabkan terjadinya blooming population beberapa tumbuhan air seperti alga, fitoplankton, maupun enceng gondok yang dapat mengganggu ekosistem di perairan tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? 1. Membuat instalasi pengolahan limbah cair tempe dengan sistem anaerobik biogas. Proses anaerobik akan menghasilkan gas metana atau biogas yang dapat dimanfaatkan dalam proses produksi tempe sehingga mengurangi biaya produksi. Pengolahan limbah cair tempe ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena dengan fermentasi bakteri anaerob maka dapat mengurangi kadar parameter limbah cair. 2. Menggunakannya sebagai pupuk. Karena limbah cair tempe mengandung senyawa organik yang cukup tinggi seperti sakarida, lemak, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Contoh tanamannya adalah tanaman kangkung. Yang ketiga adalah pengolahan limbah cair tempe menjadi nata de soya. Nata de soya merupakan serat yang diproduksi oleh bakteri asam asetat pada substrat air sisa pembuatan tempe. Dengan adanya limbah cair bakteri Acetobacter psilynum akan hidup dengan baik. Cukup sekian liputan pada pagi hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.